Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Dan jangan lupa like dan subscribe, agar channel Our Story bisa terus berkembang dan mempersembahkan cerita yang terbaik. Mas, aku bikin sayur asem hari ini. Kamu suka, kan? Suara indah terdengar lirih dari dapur yang sederhana. Terdengar serak akibat uap panas dari rebusan sayur yang mendidih. Tak ada jawaban. Hanya bunyi langkah kaki yang turun dari tangga rumah kontrakan 2 lantai mereka yang mungil. Jaka duduk di kursi makan, mengenakan kemeja abu-abu dan celana bahan. Rambutnya sudah tersisir rapi, dan jam tangan mahal tampak mencolok di pergelangannya. Mas! Indah menoleh sambil membawa mangkuk besar berisi sayur asem. Ia masih mengenakan daster bermotif bunga-bunga, rambutnya disanggul seadanya, tanpa riasan wajah. Jaka hanya melirik sebentar. Aku nggak lapar. Nanti aja makan di kantor. Ujarnya datar sambil memeriksa layar ponselnya. Indah terdiam. Dia menaruh mangkuk itu di meja makan perlahan. Bau harum kuah asam dan daun melinjo bercampur dengan wangi kemangi yang ia tambahkan khusus, karena tahu suaminya menyukai aroma itu. Kalau kamu makannya di kantor terus, nanti masakan di sini kebuang, Mas. Aku ada meeting pagi ini. Nggak sempat sarapan. Jawab Jaka tanpa menoleh. Dia berdiri, merapikan kerah bajunya di cermin kecil dekat pintu. Indah mengangguk kecil. Dia tahu akhir-akhir ini Jaka makin sibuk, makin banyak bicara lewat telepon, dan makin sering pulang malam. Namun, bukan sibuknya yang membuatnya resah, melainkan cara Jaka memandangnya kini. Seolah dirinya adalah sesuatu yang memalukan. Saat Jaka keluar dari pintu, Indah membuntutinya sambil membawa tas kerjanya. Mas, ini tasnya. Jaka mengambilnya cepat. Udah, nggak usah diantar-antar segala. Kamu tuh, mandi dan dandan dulu. Masa ia nganter suami dengan daster kayak gitu? Indah tertegun. Ia hanya bisa berdiri mematung di depan pagar rumah saat mobil Jaka melaju pergi. Hari itu panas. Matahari belum tinggi. Namun perasaan Indah sudah berat sejak pagi. Ia masuk kembali ke dalam rumah. Menatap meja makan dengan 3 piring tersaji. 1 untuk Jaka, 1 untuk dirinya, dan 1 lagi kosong, tempat harapan yang dulu sempat ia isi dengan mimpi akan kehadiran anak. Tapi sampai sekarang, setelah 3 tahun menikah, rahimnya belum juga diisi. Ia duduk. Suap demi suap masuk ke mulutnya tanpa rasa. Hanya agar perutnya tidak kosong. Hanya agar tak terlalu lemah untuk membersihkan rumah, mencuci baju, dan nanti menyiapkan makan malam. Pukul 11 siang, Indah membersihkan lantai ruang tamu. Ia membuka jendela agar udara segar masuk. Suara tetangga terdengar dari luar. Bu Indah, masak apa hari ini? Tanya Bu Rani, tetangga sebelah yang lewat sambil menggendong anaknya. Sayur asem, Bu. Mau nyoba? Wah, enak tuh. Tapi saya baru masak juga tadi. Mas Jaka kerja terus ya sekarang? Indah hanya tersenyum. Mengangguk. Ia tidak ingin banyak bercerita. Tak ingin menjelaskan mengapa suaminya makin jarang terlihat. Tak ingin mengeluh, karena ia tahu, keluhan hanya akan membuatnya tampak lemah. Siang itu, Indah duduk di ruang tengah sambil menjahit ujung gorden yang sobek. Ia tidak suka rumahnya berantakan. Meskipun kecil, Indah berusaha menjaga semuanya tetap rapi, bersih, dan nyaman. Sesekali pandangannya terarah pada foto pernikahannya yang tergantung di dinding. Ia mengenakan kebaya putih sederhana, tersenyum lebar dengan Jaka di sampingnya. Jaka dulu tampak begitu mencintainya. Bahkan sempat bersikeras ingin menikah meski keluarga Jaka menentangnya. Dia wanita kampung, Mas. Pikirkan lagi. Begitu kata ibu Jaka dulu saat mereka hendak menikah. Namun Jaka waktu itu tak peduli. Ia bahkan bersumpah akan menjaga Indah sampai akhir hayat. Tapi sumpah dan kenyataan rupanya bisa berjarak sangat jauh. Sore menjelang. Indah sudah menyiapkan teh hangat dan pisang goreng. Makanan ringan yang dulu selalu disukai Jaka sepulang kerja. Jam menunjukkan pukul 6:10. Belum ada tanda-tanda Jaka akan pulang. Pukul 7:15, mobil Jaka baru terdengar berhenti di depan rumah. Indah segera berdiri, menyambutnya seperti biasa. Namun, Jaka turun sambil bicara di ponsel, tertawa. Ia lewat di depan Indah tanpa menutup pembicaraannya. Ya,
Kamu cantik banget tadi. Serius, bajunya pas banget sama kamu. Apalagi pas kamu senyum. Duh, susah tidur aku nanti. Indah hanya menatap diam. Dadanya ngilu. Jaka menutup telepon ketika sudah sampai dalam rumah. Tadi teman kantor, katanya singkat. Indah tak bertanya. Ia hanya menunjuk teh dan pisang goreng yang sudah dingin di meja. Udah makan. Ada catering di kantor. Tehnya masih hangat. Mas, mungkin bisa nemenin ngobrol sebentar? Aku capek. Indah, bisa nggak kamu berhenti kayak ibu-ibu kampung yang pengen digombalin terus? Luka itu tak terlihat, tapi terasa menyayat. Indah diam, lalu mengangguk pelan. Ia membawa kembali teh dan pisang goreng ke dapur, membuangnya satu persatu ke tempat sampah, lalu mencuci gelas tanpa suara. Di kamar, Jaka sudah berbaring. Wajahnya menghadap ke tembok, punggungnya ke arah Indah. Indah masuk pelan. Ia duduk di sisi ranjang, menatap punggung suaminya yang dulu selalu membuatnya merasa aman, tapi kini seolah menjadi dinding dingin yang memisahkan. Mas. Apa lagi? Indah terdiam. Lalu perlahan menarik selimut ke atas tubuhnya sendiri. Di luar, hujan turun perlahan. Hujan pertama bulan itu, menetes satu-satu di atap seng rumah mereka. Indah menghadap ke jendela, membiarkan dirinya mendengar suara hujan. Karena hanya itu yang tersisa malam ini, suara yang setia menemani diamnya. Pintu lift terbuka perlahan. Jaka melangkah keluar dengan langkah cepat, wajahnya terlihat serius, jas biru gelapnya pas melekat di tubuh, dan aroma parfum maskulin menyebar tipis. Di lantai 15 kantor pusat PT Mandala Wijaya, tempat ia bekerja, semua orang tahu betapa Jaka adalah karyawan yang penuh ambisi. Setiap pagi dia datang paling awal, setiap malam dia pulang paling akhir. Tangannya selalu sibuk menekan keyboard laptop, matanya selalu fokus pada angka-angka dan strategi pemasaran. Namun di balik semua keseriusan itu, ada satu hal yang diam-diam mulai menggerogoti pikirannya, status sosialnya. Ia bekerja di lingkungan yang penuh gaya. Para rekan kerjanya, terutama para manajer dan kepala divisi, memiliki istri-istri yang tampil seperti model. Tas branded, sepatu hak tinggi, parfum mahal. Mereka sering mengunggah foto-foto pesta kantor di media sosial, dengan gaun pesta, blazer berkilau, dan senyum glamor. Sementara Jaka, setiap kali melihat unggahan itu, hanya bisa memandangi layar ponselnya dengan tatapan kosong. Di meja kerjanya, sebuah undangan pesta tahunan perusahaan tergeletak. Dicetak elegan, berwarna emas dan hitam, lengkap dengan embos logo perusahaan. Gala dinner tahunan dress code, formals elegan. Mata Jaka terpaku pada kata-kata itu. Lo bawa siapa ke gala dinner nanti, Jak? Suara Arman, rekan sekantor yang duduk di kubikel sebelah, membuyarkan pikirannya. Jaka tersenyum tipis. Belum tahu. Mungkin sendiri aja. Wah, sayang banget. Padahal lo ganteng, stylish, masa datang sendirian? Kalau gue sih, udah pasti sama istri. Dia udah nyiapin dress baru dari butik. Katanya mau matching sama jas gue. Arman tertawa, memamerkan gigi rapi dan kemeja bermerek. Jaka hanya ikut tertawa kecil. Tapi dalam hatinya, ada keresahan yang menggelegak. Malam itu, setelah semua pulang, Jaka masih duduk di ruangannya. Ia membuka galeri foto di ponselnya, menelusuri satu demi satu potret Indah di rumah. Indah dengan daster bunga. Indah dengan ikat rambut kain. Indah sedang menyapu halaman. Indah tersenyum di dapur sambil menggenggam sendok kayu. Ia menyayangi istrinya. Ia tahu itu. Tapi, setiap kali membayangkan Indah berdiri di sampingnya di acara gala dinner, dengan semua wanita bergaun mewah dan high heels, hatinya dicekam rasa malu yang tak terucap. Dia menyandarkan kepala ke kursi kerjanya dan memejamkan mata. Kenapa Indah tidak pernah mau berubah? Kenapa dia tetap bertahan dengan gaya kampungnya itu? Tidak bisakah sekali saja dia memakai make-up yang benar? Membeli pakaian yang sedikit lebih modern? Di meja sudut ruangannya, ada foto pernikahan mereka. Dulu, dia bangga menunjukkan itu ke semua rekan kerjanya. Tapi sekarang, bingkai itu lebih sering ia balik menghadap dinding. Jak, suara lembut terdengar dari balik pintu. Dina, rekan satu divisi, muncul sambil membawa map. Oh, Din, ada apa?
Ini data presentasi yang kamu minta tadi siang. Aku udah susun. Tapi kayaknya lebih baik dicek ulang. Takut ada yang kelewat. Dina tersenyum manis. Rambutnya tergerai rapi, lipstik merah marunnya serasi dengan blazernya. Thanks. Kamu repot-repot banget. Enggak kok. Justru senang bisa bantu kamu. Apalagi kamu kan jago banget. Kalau kamu sukses, kita semua ikut ke bawah sukses. Suaranya terdengar lembut, sedikit menggoda. Jaka meneguk air mineralnya. Ia merasakan perhatian yang lama tak ia rasakan di rumah. Oh iya, kamu bawa siapa ke gala dinner nanti? Tanya Dina sambil bersandar ringan di meja. Belum tahu. Kalau belum ada pasangan, aku mau dong jadi temen kamu. Tapi kalau kamu keberatan ya nggak apa-apa, ucapnya dengan senyum kecil. Jaka diam sejenak. Hatinya bimbang. Di satu sisi, ia merasa bersalah. Tapi di sisi lain, tawaran itu seperti jalan keluar dari rasa malunya. Nanti aku kabarin, ya? Dina mengangguk pelan, lalu keluar dari ruangan dengan senyum yang masih terpatri di wajahnya. Beberapa hari berlalu. Semakin dekat tanggal pesta, semakin gusar hati Jaka. Di rumah, Indah masih seperti biasa. Tiap pagi menyiapkan sarapan, tiap malam menyambut pulangnya dengan tangan terbuka. Tapi ia tak pernah bertanya soal gala dinner. Jaka pun tak pernah bilang. Suatu sore, Jaka pulang lebih awal dari biasanya. Indah sedang duduk di ruang tamu, menjahit kancing bajunya yang lepas. Mas pulang cepat? Tanyanya lembut. Iya. Lagi capek. Aku masak sop ayam kesukaan Mas. Mau sekarang atau nanti? Nanti aja. Indah menatap suaminya, lalu duduk di sebelahnya. Mas, boleh aku tanya? Jaka mengangguk pelan, meski enggan. Kenapa akhir-akhir ini Mas kayak menjauh dari aku? Aku ada salah, ya? Jaka menoleh, menatap mata Indah yang jernih. Tapi bibirnya tak bisa menjawab jujur. Kamu terlalu sensitif. Aku cuma lagi banyak kerjaan. Indah mengangguk pelan. Tapi sorot matanya tidak hilang. Jaka merasa terganggu. Ia berdiri dan berkata, aku mau tidur. Jangan ganggu dulu. Beberapa jam kemudian, saat Indah membereskan kamar, ia menemukan selembar undangan gala dinner yang tak sengaja tertinggal di dalam saku jas Jaka. Ia membacanya pelan, tangannya sedikit gemetar. Dress code, formal dan elegan. Ia tahu Jaka belum pernah membahas ini padanya. Ia tahu pasti suaminya enggan membawanya. Tapi ia tidak menangis. Ia hanya duduk, lama, sambil memandangi undangan itu. Beberapa hari setelahnya, di kantor, Jaka menerima email internal. Pesta gala dinner akan diadakan di Hotel Bintang 5. Akan ada perkenalan pemilik baru perusahaan yang misterius. Harap semua karyawan hadir dan membawa pasangan. Jaka membaca ulang kalimat itu. Pemilik baru? Ia tidak terlalu peduli siapapun pemiliknya. Yang penting malam itu ia tampil sebaik mungkin, dengan pasangan yang bisa menunjang citranya. Dan akhirnya, keputusan itu pun ia ambil. Malam itu, setelah Indah tertidur, Jaka diam-diam memesan gaun pesta untuk Dina. Ia bahkan menyewa mobil mewah untuk acara tersebut. Sementara Indah masih tidur dalam kehangatan mimpinya, berharap suatu hari nanti suaminya akan melihatnya bukan dari penampilan, tapi dari hati. Indah duduk di teras rumah dengan secangkir teh hangat di tangan. Pagi itu langit berwarna abu-abu, mendung tapi belum hujan. Embusan angin membuat daun-daun jambu bergoyang pelan. Sejak semalam, pikirannya masih penuh dengan satu hal, undangan pesta yang ia temukan di saku jas Jaka. Ia tidak berani bertanya lagi. Ia juga tidak tahu bagaimana harus menanyakan tanpa menyakiti dirinya sendiri. Setiap hari ia berusaha menjadi istri yang baik. Ia mencuci, menyetrika, memasak, membersihkan rumah, dan selalu berusaha ada untuk Jaka. Tapi rasanya, semakin hari dirinya seperti tembus pandang di hadapan suaminya sendiri. Ia menatap rumah kecil mereka. Sudah 3 tahun mereka tinggal di situ. Awalnya penuh cinta, tapi perlahan menjadi sepi. Dinding masih berdiri, atap masih kokoh, tapi hati di dalamnya mulai runtuh satu persatu. Saat ia sibuk dengan pikirannya, sebuah notifikasi muncul di ponsel miliknya. Grup keluarga kantor Jaka.
Ia tidak sengaja ikut tergabung ketika dulu Jaka lupa keluar dari akunnya. Seseorang membagikan foto dress yang akan dipakai ke gala dinner nanti. Aku dan suami udah matching. Can't wait to see you all di acara nanti. Pakai dress warna gold ya, biar elegan dan bling-bling dikit. Hehe. Katanya akan ada kejutan dari pemilik perusahaan yang baru loh. Siapa sih dia? Indah menggulir layar perlahan. Hatinya semakin mengecil. Ia tidak pernah diajak bicara soal acara itu. Bahkan untuk sekadar ditanya, "Kamu mau ikut?" Enggak, pun tidak. Dalam pikirannya, ia mulai menyalahkan diri. Mungkin benar kata ibu mertua dulu. Ia memang terlalu kampungan untuk berdiri di samping Jaka. Ia tidak mengerti mode. Ia tidak tahu cara memakai makeup yang pas, seperti wanita-wanita di unggahan itu. Ia berjalan masuk ke kamar, membuka lemari kecilnya. Di dalamnya hanya ada beberapa gamis sederhana, beberapa kebaya lama yang dulu dipakai saat kondangan, dan satu gaun biru muda pemberian mendiang ibunya. Warnanya sudah agak pudar. Modelnya pun terlalu sederhana untuk pesta semewah gala dinner. Ia meraih gaun itu dan memeluknya. Tidak ada harga diri yang lebih menyakitkan selain merasa tidak pantas di mata suami sendiri. Malam harinya, Jaka pulang larut seperti biasa. Ia tampak tergesa-gesa masuk ke kamar mandi. "Mas, mau aku panasin makan malamnya?" Tanya Indah lembut. "Nggak usah. Aku udah makan di luar." "Sendirian?" Bareng teman kantor. Indah menahan napasnya. Ia ingin bertanya lebih banyak, tapi lidahnya terasa keluh. Ia hanya menunduk dan mengangguk. Setelah Jaka tidur, Indah kembali duduk sendiri di ruang tamu. Ia membuka ponsel jadulnya, membuka galeri foto yang sebagian besar adalah potret Jaka. Saat tersenyum, saat kerja, saat tertidur di sofa. Satu persatu ia lihat, seperti sedang berusaha meyakinkan hatinya bahwa cinta masih ada, walaupun tak lagi terlihat. Beberapa hari berikutnya, suasana rumah semakin dingin. Jaka jarang berbicara, seringkali hanya mengangguk atau menjawab singkat. Ia lebih sering menghabiskan waktunya dengan ponsel atau laptop, bahkan saat makan malam. Suatu sore, Indah memberanikan diri menatap suaminya yang sedang bersiap-siap hendak pergi lagi. "Mas, tentang undangan itu." "Apa?" "Itu, pesta gala perusahaan Mas." "Oh." Jaka menggulung lengan kemejanya. "Kenapa?" Aku nemuin di saku jas. Kenapa nggak cerita ke aku?" Jaka menghela napas panjang. "Karena itu acara formal. Aku nggak yakin kamu bakal nyaman di sana." Indah mengernyit. "Aku nggak nyaman? Atau Mas yang malu?" Jaka diam. Matanya tak berani menatap Indah. "Aku tahu aku nggak seperti istri teman-teman Mas. Aku nggak pakai tas mahal. Aku nggak bisa make up seperti mereka. Mas pernah janji akan terima aku apa adanya." "Indah." Jaka akhirnya menatapnya, tapi suaranya datar. "Aku kerja keras untuk membangun citra, reputasi. Kadang itu butuh penyesuaian. Aku nggak bilang kamu salah. Aku cuma butuh pasangan yang bisa ikut tampil." Indah mematung. Matanya mulai berkaca-kaca, tapi ia menahannya. "Kalau Mas butuh pasangan yang tampil, kenapa dulu pilih aku?" ucapnya lirih. Jaka tidak menjawab. Ia hanya mengambil kunci mobil dan melangkah pergi. Pintu tertutup. Dan untuk pertama kalinya, Indah menangis keras dalam sunyi rumah mereka. Esok harinya, Indah pergi ke toko jahit langganannya. Ia membawa potongan bahan sutra yang ia simpan sejak lama. Dulu, ia ingin membuat baju untuk acara keluarga, tapi urung. Ia berdiri di depan penjahit itu, mengusap pelan kain tersebut. "Bu, bisa jahitin gaun pesta?" tanyanya dengan suara lirih. Si ibu penjahit menatapnya, tersenyum lembut. "Bisa, Bu. Untuk acara spesial ya." Indah hanya mengangguk. Warna biru muda ini cantik. "Bu mau modelnya seperti apa?" Indah tidak tahu. Ia hanya ingin terlihat layak. Meskipun mungkin suaminya takkan mengajaknya. Selama beberapa hari ke depan, ia bolak-balik ke penjahit. Ia belajar sedikit tentang makeup dari video YouTube. Ia mulai merawat wajahnya, menyisir rambut lebih rapi, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia bercermin bukan hanya untuk melihat siapa dirinya, tapi untuk mengingatkan diri bahwa ia berharga.
Namun Jaka tidak pernah tahu. Karena di saat Indah berusaha memperbaiki dirinya, Jaka semakin larut dalam dunia lain. Satu malam sebelum pesta, Jaka menyetrika jas terbaiknya. Di sebelahnya ada tas kecil milik Dina, wanita yang akan dibawanya ke acara itu. Indah masuk ke kamar, menatap semua itu tanpa berkata apa-apa. Aku ada acara besok malam. Jangan tungguin. Mas? Indah membuka mulut, tapi kata-katanya tertahan. Kalau kamu keberatan, aku minta maaf. Tapi ini demi pekerjaan. Kamu tahu kan, kerjaanku penting. Jaka berusaha terdengar masuk akal. Indah tidak menjawab. Ia hanya menunduk, lalu keluar kamar. Malam itu, ia mengeluarkan gaun biru mudanya dari plastik penjahit. Ia menggantungnya di pintu, menatapnya lama. Lalu duduk di tepi ranjang, menangis diam-diam. Ia tidak tahu apakah akan diundang. Tapi ia tahu, dirinya pantas dihargai. Dan walaupun semua tidak sesuai harapannya, ia tetap ingin berusaha menjadi perempuan yang tidak menyerah hanya karena dianggap kampungan. Di luar kamar, suara Jaka tertawa kecil terdengar dari sambungan telepon. Indah menatap cermin. Air matanya mengalir, tapi sorot matanya tegas. Langit malam tampak kelam, dihiasi bintang-bintang yang samar tertutup awan. Hotel bintang 5 di jantung kota dipenuhi cahaya lampu kristal. Tamu-tamu berdatangan dengan mobil-mobil mewah, mengenakan jas dan gaun yang berkilau. Di dalam ballroom megah, dentingan gelas dan suara musik jazz mengalun halus, menyambut para tamu dengan atmosfer elegan. Jaka turun dari mobil dengan mengenakan jas hitam dan dasi perak. Di sampingnya, Dina tampak anggun dalam balutan gaun merah marun yang pas di tubuh. Rambutnya disanggul rapi, dan bibirnya dipoles warna senada dengan gaunnya. Mereka berjalan bersama, seolah pasangan resmi. Seolah Dinalah istrinya. Semua mata pasti tertuju ke kita malam ini, bisik Dina pelan, menggenggam lengan Jaka. Jaka tersenyum kecil. Dan itu yang kuinginkan. Mereka masuk ruangan, disambut dengan kilatan kamera para fotografer internal. Para tamu undangan menoleh. Beberapa rekan kerja Jaka mengangguk salut. Dina terlihat begitu percaya diri, sesekali tersenyum ke arah siapapun yang memperhatikannya. Sementara itu, di rumah kecil di ujung kota, Indah berdiri di depan cermin. Gaun biru muda itu kini telah melekat di tubuhnya. Meski sederhana, jahitan itu rapi. Rambutnya ia sanggul rendah, make-upnya tipis tapi cukup menonjolkan kecantikan alaminya. Tidak mewah, tidak mencolok, tapi bersih dan berkelas. Ia mengambil napas panjang. Detak jantungnya berdebar tidak karuan. Ia tahu Jaka tak pernah mengajaknya. Tapi ia tahu sesuatu yang suaminya tidak tahu. Pemilik baru PT Mandala Wijaya adalah seseorang yang sangat mengenalnya. Seseorang yang percaya padanya. Dan seseorang yang telah memberinya kekuatan di balik layar. Iya, pemilik baru itu adalah dirinya. Indah mengambil tas kecilnya dan keluar dari rumah. Sebuah mobil hitam sederhana sudah menunggunya di depan. Sopir membukakan pintu, dan ia masuk tanpa sepatah kata pun. Perjalanan menuju hotel terasa sunyi. Indah menatap keluar jendela, mengenang semua yang terjadi sejak awal pernikahannya. Bagaimana ia mendukung Jaka dari bawah. Bagaimana ia menahan malu karena diremehkan. Bagaimana ia berjuang diam-diam di belakang layar untuk membangun usaha kecil-kecilan yang akhirnya tumbuh menjadi investasi besar. Dan bagaimana ia menggunakan nama samaran untuk membeli sebagian besar saham PT Mandala Wijaya. Bukan untuk membalas, tapi untuk membuktikan. Sesampainya di hotel, Indah turun perlahan. Langkahnya mantap. Para tamu yang sedang di lobi menoleh. Beberapa memperhatikannya dengan pandangan bingung. Ia bukan bagian dari wajah-wajah yang biasa mereka lihat. Tapi dari cara dia berjalan, dari caranya membawa diri, mereka tahu, wanita ini bukan orang biasa. Di dalam ballroom, acara sudah dimulai. Presenter sedang naik ke atas panggung, menyambut semua tamu. Selamat malam, Bapak dan Ibu hadirin sekalian. Terima kasih telah hadir dalam gala dinner PT Mandala Wijaya tahun ini. Malam ini adalah malam istimewa. Bukan hanya karena kita berkumpul dalam suasana meriah, tapi juga karena malam ini kita akan bertemu dengan pemilik baru perusahaan yang telah memberikan napas segar dan visi baru bagi masa depan perusahaan kita. Semua mata tertuju ke arah panggung. Jaka ikut bertepuk tangan, sedikit penasaran.
Ia belum tahu siapa pemilik misterius itu. Kabarnya, orangnya sangat tertutup, tapi memiliki peran besar dalam menyelamatkan perusahaan dari krisis tahun lalu. Presenter kembali berbicara, langsung saja, mari kita sambut pemilik utama PT Mandala Wijaya yang baru. Lampu spotlight bergerak, mengarah ke pintu masuk ballroom. Semua mata menoleh. Indah berdiri di ambang pintu, mengenakan gaun biru yang sederhana namun memukau. Langkahnya tenang. Ia berjalan melewati kerumunan dengan kepala tegak. Semua yang melihatnya mendadak terdiam. Para direktur berdiri. Manajer puncak saling melirik. Bahkan Dina perlahan melepas genggaman tangannya dari lengan Jaka. Jaka membeku. Matanya tak bisa berpaling. Bibirnya membuka sedikit, seolah ingin mengatakan sesuatu, tapi tidak ada suara yang keluar. Indah naik ke atas panggung. Presenter menyerahkan mikrofon padanya. Terima kasih atas sambutan hangatnya, ucap Indah pelan namun tegas. Saya Indah, dan mulai tahun ini, saya adalah pemilik utama dari PT Mandala Wijaya. Ruangan hening. Jaka seperti kehilangan napas. Ia melihat ke kanan dan kiri, seolah ingin memastikan bahwa semua ini bukan mimpi. Indah menatap seluruh tamu yang hadir, lalu pandangannya mengarah ke satu titik, ke arah suaminya. Mungkin beberapa dari Anda mengenal saya dari sisi yang berbeda. Tapi malam ini saya berdiri di sini, bukan untuk membuktikan siapa saya, melainkan untuk menunjukkan bahwa perempuan seperti saya juga bisa punya nilai. Bahwa penampilan bukan satu-satunya ukuran harga diri. Tepuk tangan mulai terdengar. Beberapa berdiri. Jaka masih membeku di tempat duduknya. Dina perlahan mundur, tak tahu harus bersikap bagaimana. Tatapan sinis dari para tamu mulai mengarah padanya. Setelah pidato selesai, Indah turun dari panggung. Ia tidak langsung menghampiri siapapun. Ia berdiri di sudut ruangan, menyapa satu demi satu undangan yang datang menghormatinya. Para pemilik saham besar, para eksekutif top, semuanya kini memandangnya dengan kagum dan hormat. Tak lama, Jaka mendekat dengan langkah gemetar. Indah. Suaranya nyaris tak terdengar. Indah menoleh pelan. Pandangan matanya tenang. Tidak ada marah. Tidak ada dendam. Hanya ketenangan yang menusuk. Mas, jawabnya singkat. Aku nggak tahu. Kenapa kamu nggak pernah bilang? Indah tersenyum tipis. Karena Mas tidak pernah mau melihatku benar-benar. Jaka tercekat. Kamu selalu lihat dari cara aku berpakaian, cara aku bersikap. Kamu pikir aku kampungan, tapi kamu tidak pernah tahu perjuanganku. Saat kamu sibuk membangun citra, aku sibuk membangun masa depan. Indah, aku minta maaf. Indah menatapnya lama. Kamu bukan minta maaf karena menyakitiku. Kamu minta maaf karena kamu malu. Jaka terdiam. Wajahnya memucat. Semua pujian dan sanjungan yang ia banggakan malam itu berubah menjadi debu di hadapan perempuan yang dulu ia abaikan. Indah tidak menangis. Tidak juga mengamuk. Karena saat seseorang sudah mencapai titik kecewa paling dalam, yang tersisa hanyalah ketenangan yang menyakitkan. Ia melangkah pergi, meninggalkan Jaka berdiri sendiri di antara kerumunan orang. Malam semakin larut. Satu persatu tamu meninggalkan ballroom, sebagian masih saling membicarakan kejutan yang terjadi malam itu. Nama, Indah, kini menggema di benak semua orang. Dari pemilik saham hingga staf junior yang melihat langsung transformasi seorang wanita sederhana menjadi pusat perhatian yang tak terbantahkan. Indah duduk sendiri di ruang tunggu khusus VIP. Matanya memandang kosong ke arah jendela besar yang menghadap ke taman hotel. Tangan kirinya masih menggenggam tas kecil. Sementara tangan kanannya memutar cangkir teh yang bahkan belum disentuh. Pikirannya kosong. Ada rasa puas, ada lega, tapi juga ada getir. Karena kemenangan tanpa kebahagiaan terasa seperti pesta tanpa tamu yang dicintai. Seseorang mengetuk pintu. Tanpa menunggu jawaban, pintu terbuka pelan. Jaka masuk dengan langkah hati-hati. Jasnya sudah ia lepas, dasinya longgar, dan wajahnya tampak lebih lelah dari biasanya. Indah, ucapnya pelan. Indah menoleh, sekilas, lalu kembali menatap keluar jendela. Aku tahu aku nggak pantas datang ke sini. Tapi aku cuma ingin bicara. Bicara? Indah menatapnya. Tatapannya tak marah, hanya hampa. Kenapa sekarang? Jaka duduk di seberang,
Menarik napas panjang. Aku bodoh. Aku terlalu sibuk mikirin gengsi, reputasi, penampilan. Aku malu punya istri yang gak bisa ngikutin gaya hidup teman-teman kantorku. Padahal justru kamu yang jauh di atas mereka semua. Indah menatapnya lama, lalu menggeleng pelan. Kamu tahu, Mas, suaranya lirih. Aku gak pernah minta disanjung. Aku cuma pengin dianggap, dilihat, dihargai. Aku tahu aku gagal, desah Jaka. Mungkin bukan gagal, ujar Indah. Mungkin memang kamu gak pernah berniat untuk berhasil dalam memperjuangkanku. Jaka terdiam. Ia tidak membela diri, karena apapun yang ia ucapkan kini hanya akan terdengar seperti pembenaran. Kenapa kamu gak pernah tanya bagaimana aku bisa tetap hidup waktu kamu abaikan aku? Lanjut Indah. Kenapa kamu gak pernah curiga kenapa aku tetap bisa beli beras, bayar listrik, dan tetap makan 3 kali sehari padahal kamu bilang keuangan kita pas-pasan? Aku kira, kamu pakai uang warisan orang tuamu. Mas, suara Indah mulai bergetar. Aku punya bisnis kecil sejak 2 tahun lalu. Aku kerja sama dengan kenalan lama dari komunitas online. Aku investasi, aku belajar, aku jatuh bangun. Sementara kamu sibuk, mengeluh soal penampilanku. Jaka menunduk. Bahunya tampak lunglai. Indah berdiri. Ia mengambil jas luarnya, bersiap pergi. Aku nggak akan menyesal dengan pernikahan ini, Mas. Karena dari sinilah aku belajar mencintai diriku sendiri. Tapi aku juga nggak akan memohon lagi untuk dicintai balik. Indah, jangan pergi malam ini. Tolong, kata Jaka lirih. Setidaknya biarkan aku pulang bareng kamu. Aku masih suami kamu. Indah menatapnya dalam. Dan kamu juga yang malu membawa aku sebagai istrimu ke tempat ini, jawabnya datar. Ia membuka pintu dan melangkah keluar tanpa menoleh. Tumit sepatunya bergema di koridor hotel yang sepi. Di belakangnya, Jaka tak mampu mengejar. Kakinya berat, dan hatinya lebih berat lagi. Keesokan paginya, Jaka duduk di meja makan sendirian. Rumah terasa sangat sunyi. Tidak ada aroma teh hangat seperti biasanya. Tidak ada suara sendok dan piring dari dapur. Tidak ada Indah. Di atas meja, ia menemukan sepucuk surat. Mas Ya, aku tidak meninggalkan rumah ini untuk selamanya. Aku hanya butuh ruang untuk diriku sendiri. Aku ingin mencari tahu siapa aku, tanpa bayang-bayang penilaianmu. Jika nanti Mas benar-benar ingin memperbaiki semuanya, bukan hanya dengan kata-kata tapi dengan sikap, mungkin kita bisa bicara lagi. Tapi bukan sekarang. Indah. Tangannya gemetar saat membaca. Surat itu pendek, tapi cukup tajam untuk menusuk hatinya. Jaka menatap ke arah kamar tidur. Rapi. Gaun biru itu tergantung di belakang pintu, seperti simbol kemenangan dan luka dalam satu waktu. Hari-hari berikutnya, Jaka menjalani rutinitas dengan bayang-bayang penyesalan. Di kantor, semua orang tahu tentang Indah. Mereka mulai memperlakukannya dengan penuh sopan. Bukan karena hormat, tapi karena takut akan kehilangan posisi. Beberapa bahkan terang-terangan memuji Indah di hadapannya. Pak Jaka, beruntung sekali Bapak punya istri seperti Bu Indah. Beliau luar biasa. Jaka hanya tersenyum kaku. Dalam hatinya, rasa bersalah tumbuh subur. Ia ingin memperbaiki semua, tapi ia tahu, waktu tidak bisa diputar. Dan luka yang sudah terlalu dalam tidak bisa sembuh hanya dengan permintaan maaf. Sementara itu, Indah tinggal di apartemen kecil milik perusahaan. Ia fokus pada proyek pengembangan unit sosial yang sejak lama ia impikan, membantu perempuan rumah tangga yang ingin mandiri secara ekonomi. Ia menghadiri seminar, memimpin rapat, membangun jaringan. Namanya mulai dikenal sebagai figur perempuan inspiratif, bukan hanya karena posisinya, tapi karena kisahnya. Namun, meski dunia luar memujanya, malam-malam Indah masih diisi dengan sepi. Di sela kesibukannya, ia sering menatap langit-langit kamar dan bertanya pada diri sendiri, apakah cinta harus selalu menyakitkan sebelum dihargai? Suatu sore, Indah sedang memberi pelatihan daring untuk para ibu rumah tangga dari berbagai daerah. Sesi berjalan lancar, penuh semangat. Setelah semua peserta keluar dari ruang Zoom, seorang staf mengetuk pintu. Bu Indah, ada tamu di lobi, katanya suami ibu. Indah terdiam sejenak, lalu mengangguk. Ia mengganti baju,
menyisir rambut, lalu turun ke lobi. Jaka duduk di sofa panjang, mengenakan kemeja biru tua. Tangannya memegang sebuah map coklat. Saat melihat Indah mendekat, ia langsung berdiri. "Hai," sapanya pelan. Indah duduk perlahan. "Ada apa?" Jaka menyerahkan map itu. "Ini, rencana kerjasama baru. Untuk program pemberdayaan perempuan yang kamu bangun. Aku sudah bicara ke beberapa petinggi perusahaan. Dan aku ingin bantu, kalau kamu izinkan." Indah membuka map itu. Membaca cepat. Semua terlihat profesional. "Kamu bantu karena perusahaan?" Tanyanya hati-hati. "Karena kamu," jawab Jaka langsung. "Aku tahu, aku nggak pantas minta maaf berkali-kali. Tapi izinkan aku memperbaiki diriku. Satu langkah demi satu. Aku mungkin nggak bisa jadi suami sempurna. Tapi aku ingin belajar jadi manusia yang tidak buta terhadap perempuan yang paling berharga dalam hidupnya." Indah diam. Lalu ia menatap Jaka. "Kamu datang hari ini bukan sebagai suamiku, tapi sebagai seseorang yang ingin bertanggung jawab. Dan itu langkah yang baik." Jaka menunduk. "Terima kasih." Indah berdiri. "Kita bisa mulai dengan kerjasama ini. Tapi soal kita, biarkan waktu yang bicara. Aku sudah lelah berharap pada janji. Aku ingin lihat bukti." Jaka mengangguk. "Aku mengerti." Dan sore itu, mereka berpisah bukan sebagai pasangan yang saling mencintai, tapi sebagai dua manusia yang pernah saling menyakiti dan mencoba untuk saling memulihkan. Apartemen itu sunyi. Hanya suara detik jam dinding yang terdengar. Di tengah kesibukan hari-harinya, malam tetap menjadi waktu paling sepi bagi Indah. Ia duduk di sofa ruang tamu, memandangi selembar foto lama yang ia temukan di laci kerjanya sore tadi, foto pernikahannya dengan Jaka. Waktu itu Jaka tersenyum lebar, menggenggam tangannya erat. Sementara dirinya, tampak malu-malu dengan kebaya putih sederhana yang dijahit sendiri oleh almarhum ibunya. Indah menghela napas panjang. Cinta itu dulu tulus, tapi waktu dan perlakuan mampu mengikis apapun. Di sisi lain kota, Jaka duduk di meja kerjanya dengan tumpukan dokumen dan proposal program sosial yang baru. Ia bekerja hingga larut, berharap bisa memperbaiki semua kesalahan bukan lewat kata, tapi lewat bukti. Tapi meski tangannya sibuk, hatinya hampa. Ia tak tahu harus mulai dari mana untuk mendapatkan kepercayaan Indah kembali. Tapi satu hal yang pasti, ia tak ingin hanya menjadi bayang-bayang di hidup Indah. Ia ingin kembali, sebagai suami yang layak berdiri di sampingnya. Seminggu berlalu. Indah kembali ke kantor pusat PT Mandala Wijaya untuk rapat besar bersama jajaran direksi dan tim legal. Setelah pertemuan panjang, ia menuju ruangannya dan menemukan satu pot kecil berisi bunga melati di atas mejanya. Ada secari kertas di bawah pot itu. "Aku tahu kamu suka melati karena wanginya yang sederhana, seperti kamu, J." Indah tersenyum kecil. Tangannya menyentuh kelopak putih itu. Lembut, segar. Tapi pikirannya tidak langsung luluh. Sore itu, ia menerima email dari divisi HR. Jaka mengajukan diri sebagai pembicara pendamping dalam program pelatihan manajemen untuk ibu rumah tangga. Bukan sebagai eksekutif, tapi sebagai suami yang pernah gagal memahami pasangannya. Indah tidak langsung membalas. Tapi ia membaca naskah presentasi yang Jaka tulis sendiri. Judulnya, "Cara Terburuk Menyakiti Perempuan Adalah Dengan Tidak Menganggapnya Ada." Isi naskah itu sederhana, tapi menusuk. Ia menulis tentang bagaimana ia dulu lebih bangga menggandeng rekan kerja ke pesta perusahaan, hanya karena istrinya tidak terlihat seperti wanita modern. Ia menulis tentang kesombongan yang tumbuh dari jabatan, dan kebutaan yang menolak melihat cahaya yang sudah ada di rumah. Dan pada akhir tulisan, ada satu kalimat. "Jika waktu bisa diputar, aku ingin menjadi orang pertama yang memotong kain untuk menjahitkan gaun biru itu untuknya. Bukan orang pertama yang mencemooh." Indah menutup laptopnya. Menunduk lama. Ada bagian dari dirinya yang mulai runtuh. Tapi bagian lainnya masih terlalu rapuh untuk percaya sepenuhnya. 2 minggu setelahnya, program pelatihan sosial perdana dimulai. Indah datang sebagai pembuka acara. Wajahnya tenang. Aura pemimpinnya sangat kuat. Sesi pertama, para ibu rumah tangga dari berbagai latar belakang duduk di ruangan aula kantor pusat. Mereka terlihat antusias dan gugup.
Lalu moderator memperkenalkan pembicara berikutnya, Bapak Jaka Pramudya, suami dari Bu Indah, sekaligus pembicara pendamping untuk program pelatihan manajemen rumah tangga berbasis kesetaraan. Beberapa peserta langsung berbisik kecil. Jaka berjalan ke depan, mengenakan kemeja putih polos, tanpa dasi atau jas. Ia tidak tampak seperti eksekutif, tapi lebih seperti seseorang yang ingin menebus kesalahan dengan kejujuran. Ia berdiri di depan layar presentasi. Tangan kirinya sedikit gemetar. Saya diundang ke sini bukan karena saya orang sukses, tapi karena saya pernah gagal jadi suami, katanya dengan suara yang sedikit serak. Ruang itu langsung hening. Saya tidak akan memberi nasihat. Saya hanya ingin menceritakan bagaimana saya pernah menolak istri saya datang ke acara kantor. Hanya karena saya pikir penampilannya memalukan. Saya malu. Tapi saya lebih malu lagi karena saya butuh waktu terlalu lama untuk sadar bahwa yang memalukan bukan istri saya, tapi sikap saya sendiri. Para peserta terdiam. Sebagian menunduk. Sebagian lainnya menatapnya dengan mata berkaca. Sekarang, saya berdiri di sini, bukan untuk meminta maaf di depan umum, tapi untuk menyampaikan bahwa laki-laki yang tidak bisa menghargai istri, lama-lama akan kehilangan segalanya. Bahkan dirinya sendiri. Jaka menyudahi presentasinya dengan tepuk tangan lirih dari peserta. Beberapa ibu mendekat dan menyalami. Ada yang berterima kasih, ada yang memeluk sambil menangis, karena merasa mengalami hal serupa. Dari belakang aula, Indah menyaksikan semuanya. Ia tidak muncul ke depan, tapi air matanya jatuh tanpa izin. Ada luka lama yang disentuh oleh kejujuran itu. Malamnya, ia menerima pesan singkat dari Jaka. Aku tidak akan memaksa kamu kembali padaku, tapi aku akan menunggu di rumah kita setiap hari. Dengan gaun biru itu sudah tergantung rapi. Indah menatap layar ponselnya lama. Beberapa hari kemudian, Indah datang ke rumah yang dulu ia tinggalkan. Pagar masih seperti biasa. Taman kecil tampak lebih terawat. Lampu teras menyala hangat. Ia mengetuk pintu. Pintu dibuka perlahan. Jaka berdiri di sana, tanpa kata. Di belakangnya, ruang tamu tampak rapi. Di sisi kursi tamu, tergantung gaun biru yang dulu ia pakai saat pesta perusahaan. Indah masuk pelan. Ia menatap gaun itu. Kamu menyimpannya? Bisiknya. Setiap malam, jawab Jaka. Aku pandangi itu, sambil mengingat semua hal yang tak pernah aku lihat dalam dirimu dulu. Indah berjalan ke sofa. Duduk pelan. Jaka ikut duduk, tapi menjaga jarak. Ada jeda panjang, sunyi, tapi tak menegangkan. Aku belum tahu mau memulai dari mana, Mas, ucap Indah akhirnya. Dari duduk bersamaku, seperti ini pun sudah cukup. Indah tersenyum samar. Aku tidak janji bisa langsung memaafkan semuanya. Tapi aku juga tidak menutup pintu. Jaka mengangguk. Ia tahu itu bukan kepastian, tapi harapan. Dan itu cukup untuk malam ini. Mereka duduk bersama, dalam diam. Tapi untuk pertama kalinya sejak lama, diam itu terasa tidak dingin, tidak kosong. Karena malam itu, luka yang tak terlihat mulai ditatap bersama. Bukan untuk dilupakan, tapi untuk dipahami. Sejak malam itu, Indah mulai sering pulang ke rumah. Bukan setiap hari, dan belum menetap sepenuhnya, tapi cukup untuk membuat suasana rumah berbeda. Tak lagi terasa sepi seperti dulu. Ada suara langkahnya di dapur. Ada aroma kopi buatan tangannya di pagi hari, meski hanya sesekali. Ada jejaknya di ruang tamu, di meja makan, di tempat tidur yang masih berselimut dua sisi. Satu sisi kosong, satu sisi harap. Jaka tak berani menuntut. Ia bersikap seperti orang yang baru belajar mengenal perempuan yang pernah ia miliki, namun tidak pernah benar-benar ia pahami. Pagi itu, Indah duduk di taman belakang, membaca berkas kerja dengan secangkir teh di meja kecil. Jaka hanya mengintip dari balik pintu, tak ingin mengganggu. Ada rasa takut, sekaligus rindu. Tapi kini ia belajar, rindu tidak selalu harus digenggam erat. Kadang cukup disimpan dalam hati, agar tak menyakiti lagi. Mas, panggil Indah pelan tanpa menoleh. Jaka tersentak pelan. Iya. Ayo duduk di sini. Aku mau ngobrol. Ia melangkah mendekat, duduk di kursi seberangnya. Taman itu masih sama seperti dulu. Tanaman hias yang Indah tanam sendiri,
dan rumput hijau yang sering ia siram tiap sore. Tapi pembicaraan kali ini tak seperti biasanya. Aku sering mikir, ujar Indah sambil menatap daun-daun. Kenapa seseorang bisa berubah hanya karena pasangan hidupnya tak seperti yang ia bayangkan? Padahal sebelum menikah, bukankah sudah tahu siapa orang itu? Jaka tertunduk. Ia tahu itu bukan sekadar pertanyaan. Itu luka yang belum sembuh. Aku bukan perempuan yang punya banyak gaya, Mas. Aku juga bukan orang yang pintar bersolek. Tapi aku nggak pernah berhenti berusaha jadi istri yang baik. Dan kamu berhasil, kata Jaka lirih. Aku saja yang buta. Indah menatapnya sejenak. Kenapa kamu buta waktu itu? Karena kamu terlalu sibuk menatap wanita lain yang lebih bergaya. Jaka menahan napas. Mungkin karena aku belum matang. Aku pikir dunia luar penting. Reputasi penting. Aku takut ditertawakan rekan kerja hanya karena istriku tidak seperti istri-istri mereka. Tapi kamu malah jadi bahan tertawaan saat tahu aku pemilik perusahaan tempat kamu bekerja, ujar Indah datar. Jaka mengangguk pelan. Dan itu pelajaran paling mahal dalam hidupku. Indah kembali menunduk. Ia menghela napas. Aku nggak ingin membalas dendam, Mas. Aku nggak ingin kamu malu atau merasa rendah. Aku cuma ingin kamu tahu bahwa aku bisa berdiri sendiri. Bahwa aku tidak pantas diperlakukan seperti bayangan. Jaka menggenggam tangannya sendiri. Indah, jika kamu beri aku satu kesempatan lagi, bukan untuk membuktikan aku bisa jadi suami yang baik, tapi untuk membuktikan bahwa aku bisa menghargai kamu seperti yang seharusnya, aku akan jalani semua itu. Tanpa syarat. Indah diam. Kamu tahu apa yang paling menyakitkan waktu itu? Tanyanya pelan. Bukan saat kamu bilang aku kampungan. Tapi saat kamu lebih bangga menggandeng wanita lain ke hadapan publik. Itu bukan cuma penghinaan. Itu pengkhianatan. Jaka tak bisa membantah. Ia hanya menatap perumputan yang mulai kekuningan. Seolah di sana ada jawaban yang bisa menenangkannya. Hari-hari berikutnya, mereka menjalani rutinitas seperti dua orang asing yang tinggal di rumah yang sama, tapi dengan batasan yang tak diucapkan. Indah bangun pagi dan membuat sarapan, tapi ia makan sendiri. Jaka berangkat kerja tanpa menunggu pamit. Tapi tiap malam, ia pulang lebih awal, hanya untuk memastikan rumah itu tetap punya cahaya saat Indah pulang. Pada malam keempat, saat hujan turun deras, listrik tiba-tiba padam. Indah yang sedang di kamar terkejut. Ia keluar sambil membawa lilin kecil. Mas, panggilnya. Jaka muncul dari arah dapur dengan senter kecil. Aku lagi cek meteran. Mungkin ada korslet. Mereka berdua berjalan ke ruang depan. Saat lilin menyala di meja, rumah itu seketika berubah suasana. Tidak lagi dingin. Tidak lagi gelap. Dulu waktu kecil, aku suka mati lampu, kata Indah sambil menatap nyala lilin. Soalnya jadi bisa ngumpul sama keluarga. Ngobrol tanpa gangguan TV. Jaka tersenyum kecil. Kalau aku, dulu malah takut. Gelap itu bikin aku ngerasa sendirian. Mungkin karena kamu gak pernah merasa dicintai dalam gelap, ujar Indah lirih. Mereka saling diam. Tapi suasana tak lagi menegangkan. Indah melipat kakinya di sofa. Mas, boleh aku tanya sesuatu? Tentu. Kalau aku bukan pemilik perusahaan waktu itu, kamu masih akan merasa malu menggandengku? Pertanyaan itu menghantam keras. Jaka menatapnya, pelan-pelan. Aku nggak akan bohong. Mungkin iya. Karena saat itu, aku masih hidup dengan gengsi. Tapi kalau sekarang, aku bahkan ingin kamu ada di setiap langkah hidupku. Bukan karena kamu pemilik perusahaan. Tapi karena kamu satu-satunya yang bisa buat aku merasa pulang. Indah terdiam lama. Aku belum bisa sepenuhnya percaya, ujarnya akhirnya. Tapi aku juga nggak mau terus jadi orang yang marah. Marah itu melelahkan. Jaka mengangguk. Aku siap menunggu. Indah. Sebulan, setahun, seumur hidup, kalau memang itu perlu untuk mengembalikan hatimu. Indah menatap lilin itu. Api kecilnya menari-nari pelan. Seperti harapan yang belum padam. Beberapa hari kemudian, Indah menerima undangan makan malam dari tim perusahaan luar negeri yang akan menjalin kerjasama. Mereka ingin bertemu langsung dengan pemilik dan tim kreatif perusahaan. Malam itu, ia mengenakan blus putih elegan dan rok panjang. Sederhana,
tapi berwibawa. Ia berdiri di depan cermin, memandang pantulan dirinya. Tiba-tiba terdengar suara ketukan pelan di pintu kamar. "Boleh masuk?" Suara Jaka terdengar. "Masuk saja." Jaka masuk dengan jas rapi. Ia membawa sebuah kotak kecil. "Aku tahu kamu gak suka perhiasan mencolok. Tapi aku lihat ini waktu pulang kerja, dan langsung teringat kamu." Ia membuka kotak itu. Di dalamnya, sepasang anting perak kecil berbentuk bunga melati. Indah tersenyum samar. Ia mengambil satu, menatapnya. Melati lagi. Wanginya sederhana, tapi tetap bisa dikenali bahkan dalam gelap. Indah menatapnya lama. Ia memakaikan anting itu sendiri, lalu berdiri. "Terima kasih." Jaka mengangguk. "Kamu cantik." Indah tidak menjawab. Ia mengambil tasnya dan keluar lebih dulu. Tapi sebelum ia benar-benar melangkah ke mobil, ia menoleh sebentar. "Mas," panggilnya. Jaka menoleh dari beranda. "Kamu boleh ikut malam ini. Tapi bukan sebagai suamiku. Sebagai kolega." Jaka tak menanggapi dengan senyum besar atau sorakan. Ia hanya mengangguk dalam, dengan mata yang mulai berkaca. Dan malam itu, mereka melangkah bersama. Bukan sebagai pasangan sempurna, tapi sebagai dua orang yang perlahan-lahan mulai membangun kembali jembatan yang dulu mereka hancurkan sendiri. Restoran itu mewah, penuh lampu kristal dan denting alat musik klasik dari sudut ruangan. Malam itu, Indah dan Jaka hadir sebagai bagian dari tim manajemen PT Mandala Wijaya dalam perjamuan kerjasama dengan investor luar negeri. Indah melangkah anggun, mengenakan setelan putih yang sederhana tapi penuh wibawa. Di sampingnya, Jaka tampak tegang meski mencoba tersenyum. Malam ini bukan sekadar perjamuan bisnis, tetapi juga ujian bagi hubungannya dengan Indah. "Selamat malam, Madam Indah," sapa salah satu investor wanita asal Jepang dengan ramah. "Selamat malam, Yamada-san," jawab Indah hangat. Ia lalu memperkenalkan Jaka. "Ini Pak Jaka, salah satu kepala program sosial kami." Jaka menyambut sopan, dengan nada rendah hati. Tidak ada rasa ingin menonjol. Tidak ada sikap arogan seperti dahulu. Sepanjang malam, Indah memimpin percakapan dengan lancar. Ia menjawab pertanyaan, menjelaskan visi perusahaan, dan menyisipkan cerita-cerita kecil dari proyek sosial yang telah mereka jalankan. Para tamu terkesan. Bahkan beberapa mengungkapkan kekaguman mereka pada pemimpin muda yang rendah hati dan cerdas ini. Sementara Jaka duduk mendengarkan dengan tatapan bangga. Bukan karena ingin mengklaim keberhasilan istrinya, tapi karena ia sadar, selama ini ia hidup di bawah cahaya yang tak pernah ia sadari. Setelah acara selesai, keduanya berjalan ke arah parkiran hotel. Angin malam bertiup lembut. Indah membuka sepatunya dan berjalan perlahan tanpa bicara. "Kamu luar biasa malam ini," ucap Jaka akhirnya. Indah menoleh sekilas, lalu kembali menatap ke depan. "Aku cuma bekerja. Seperti biasa. Dulu aku sering mengira kamu hanya tahu rumah, masak, dan berkebun. Aku kira itu batasmu. Kamu tidak pernah tanya. Kamu hanya asumsikan," balas Indah datar. Jaka mengangguk, menelan perih dalam diam. Indah berhenti di dekat mobil. "Tapi aku tidak menyesal pernah menikah denganmu. Aku hanya menyesal karena dulu aku tidak lebih tegas menjaga harga diriku." Jaka menatapnya lekat-lekat. "Kamu selalu menjaga harga dirimu. Aku saja yang tidak tahu cara menghargai." Indah membuka pintu mobil. Sebelum masuk, ia berucap, "Mas, kalau kamu benar-benar ingin memperbaiki semuanya, mulai dari sini. Dari menghargai dirimu sendiri dulu. Karena orang yang tak bisa menghargai dirinya, juga tak bisa menghargai orang lain." Malam berikutnya, hujan turun deras di kota. Di rumah, Indah duduk di depan laptopnya, membaca kembali laporan program sosial yang kini dipimpin oleh Jaka. Beberapa kalimat menarik perhatiannya. "Kami ingin para istri tak hanya jadi pendamping laki-laki, tapi mitra yang sejajar. Karena dalam rumah tangga, kesetaraan bukan ancaman, tapi fondasi." Ia menoleh ke jendela. Di luar, Jaka sedang berdiri di teras, memandangi hujan. Tubuhnya basah sebagian, tapi ia tak bergerak. Hanya diam, seolah sedang menunggu sesuatu yang lebih dari sekadar reda hujan. Indah keluar dengan payung.
Ia berdiri di sampingnya. Kamu nggak kedinginan? Jaka menoleh pelan. Sedikit. Tapi rasanya lebih dingin waktu kamu nggak ada di rumah. Indah tak membalas. Ia membuka payung dan menutupkannya untuk Jaka. Mas, boleh aku tanya sesuatu? Tanyanya pelan. Tentu. Kenapa waktu itu kamu nggak jujur soal perasaanmu ke perempuan itu? Kenapa kamu biarkan aku tahu dari orang lain? Jaka menatap genangan air di depan mereka. Karena aku pengecut. Aku takut mengaku salah. Dan aku pikir kalau aku diam, semuanya akan hilang sendiri. Indah menghela napas panjang. Itu yang paling menyakitkan, Mas. Bukan karena kamu suka perempuan lain. Tapi karena kamu lebih memilih diam daripada jujur padaku. Aku tahu, bisik Jaka. Dan itu kesalahan yang selalu menghantuiku. Indah menoleh padanya. Jadi sekarang, kamu jujur. Kamu masih menyimpan perasaan untuk dia? Jaka menggeleng cepat. Tidak. Dia sudah lama selesai. Bahkan sebelum pesta perusahaan itu. Tapi egoku yang tidak selesai. Indah menatapnya dalam-dalam. Kamu tahu kan, Mas, aku bisa memaafkan banyak hal. Tapi aku butuh kamu jadi laki-laki yang jujur. Bukan sempurna. Tapi jujur. Jaka menunduk. Aku janji. Mulai sekarang, tidak ada lagi yang aku sembunyikan. Bahkan rasa takutku. Hari-hari berikutnya, hubungan mereka mulai membaik. Bukan sepenuhnya kembali seperti dulu, tapi perlahan ada rasa nyaman yang tumbuh lagi. Mereka berbagi cerita kecil, menonton berita bersama, bahkan tertawa saat menonton video kucing lucu di ponsel Indah. Namun, suatu malam, saat Indah sedang menyimpan pakaian di lemari, ia menemukan sesuatu. Sebuah kotak kecil yang terselip di antara tumpukan sweater. Isinya, tiket penerbangan ke luar negeri untuk 2 orang. Dengan nama Jaka dan nama perempuan itu. Tanggalnya 3 bulan lalu, tepat seminggu sebelum pesta perusahaan. Indah menggenggam tiket itu, wajahnya menegang. Saat Jaka pulang, ia mendapati Indah duduk di ruang tamu, memegang tiket itu. Apa ini, Mas? Tanyanya dengan suara gemetar. Jaka menatap tiket itu, lalu wajah Indah. Itu tiket yang gak pernah aku pakai. Aku batalkan sebelum berangkat. Kamu memang gak berangkat, tapi kamu sempat niat, kan? Suara Indah mulai meninggi. Kamu sempat berencana pergi sama dia? Indah, aku bisa jelaskan? Jelaskan apa? Kamu baru saja bersumpah jujur, Mas. Tapi ternyata kamu masih sembunyikan ini. Jaka melangkah pelan. Waktu itu aku sedang kacau. Aku merasa kehilangan kamu, bahkan saat kamu masih tinggal di rumah yang sama. Aku merasa kosong. Indah menahan air mata. Dan kamu kira, perempuan lain bisa isi kekosongan itu? Jaka tak menjawab, tapi wajahnya penuh penyesalan. Aku sudah berusaha percaya, Mas, tapi kamu hancurkan itu lagi, lirih Indah. Indah, aku batalkan semuanya. Karena sebelum hari keberangkatan, aku sadar aku nggak butuh pelarian. Aku butuh kembali ke kamu. Indah menatapnya lekat. Tapi niat itu tetap ada. Dan kepercayaan itu, Mas, kalau sudah retak 2 kali, susah disatukan lagi. Ia berdiri, menatap Jaka lama, lalu berkata pelan, aku nggak akan pergi. Tapi kamu juga jangan paksa aku percaya seperti semula. Jaka menunduk. Ia tahu, memaafkan bukan berarti melupakan. Dan kepercayaan yang rusak, butuh waktu lama untuk dibangun kembali. Malam itu, rumah terasa dingin. Bukan karena hujan, tapi karena luka baru kembali terbuka. Dan Jaka duduk di teras, menatap malam yang kelam. Ia sadar, kadang, kejujuran datang terlambat. Tapi ia juga tahu, satu-satunya cara bertahan adalah tetap jujur, meski menyakitkan. Karena hanya dengan kejujuran, luka bisa mulai disembuhkan. Sudah 3 hari sejak tiket itu ditemukan, dan rumah terasa jauh lebih sunyi. Tak ada percakapan hangat. Tak ada kopi sore. Hanya suara detik jam dinding dan langkah kaki yang saling menjauh. Jaka mencoba memperbaiki. Tapi setiap kali ia mendekat, Indah menjaga jarak. Bukan karena marah semata.
Tapi karena ia sedang berjuang untuk tidak tenggelam dalam kecewa yang lebih dalam lagi. Suatu malam, Indah duduk di ruang kerja, membuka berkas-berkas sambil memaksa dirinya fokus. Namun, pikirannya melayang ke semua percakapan manis Jaka dengan perempuan itu. Bayangan-bayangan itu terus muncul, menggerogoti logikanya, membuat dadanya terasa sesak. Pintu diketuk pelan. Indah. Suara Jaka lirih, nyaris tenggelam di balik pintu. Indah tak menyahut. Pintu dibuka perlahan, dan Jaka melangkah masuk dengan hati-hati. Di tangannya, nampan berisi secangkir teh dan sepotong kue yang dulu selalu jadi favorit Indah saat lembur. Aku tahu kamu belum mau bicara. Tapi aku mohon, dengarkan aku satu kali saja. Indah mengangkat kepala, menatapnya datar. Tak ada senyum, tak ada air mata. Hanya tatapan seorang wanita yang sudah lelah bertarung dengan perasaannya sendiri. Jaka duduk di seberang meja. Ia meletakkan nampan dengan tangan gemetar. Lalu ia menatap Indah. Aku simpan tiket itu bukan karena ingin menyembunyikan. Tapi karena aku malu pada diriku sendiri. Karena aku pernah serendah itu. Pernah berpikir meninggalkanmu hanya karena kamu gak sesuai bayanganku. Padahal, aku yang salah menilai. Aku yang gagal mencintai kamu sebagai kamu. Indah mengepalkan tangan. Mas, aku ini istrimu. Bukan bayang-bayang mantanmu, bukan versi yang kamu harapkan. Aku Indah. Dan aku layak dihargai sebagaimana adanya. Aku tahu. Suara Jaka mulai tercekat. Dan aku menyesal baru sadar setelah kamu terlalu terluka. Indah berdiri. Kenapa kamu kembali padaku? Mas? Karena kamu gagal bersama dia? Atau karena kamu memang masih cinta? Jaka menatapnya lekat-lekat. Karena aku sadar di antara semua kesalahanku, satu-satunya kebenaran yang tak pernah berubah adalah, aku tetap butuh kamu. Tapi aku nggak berhak memaksa kamu bertahan. Suara Jaka bergetar. Ia berdiri dan beranjak pergi, tapi langkahnya terhenti saat Indah berkata, aku nggak akan kemana-mana. Tapi aku nggak mau terus hidup dengan bayang-bayang pengkhianatan. Jaka berbalik. Aku ingin rumah ini dibangun ulang. Dari nol. Kalau kamu sanggup, aku akan bantu. Tapi kalau tidak, aku juga siap jalan sendiri. Jaka mengangguk dengan mata basah. Aku sanggup. Aku akan buktikan. Hari-hari berikutnya, Jaka mulai berubah. Ia tak hanya lebih hadir secara fisik, tapi juga mulai belajar memahami bahasa batin Indah. Ia tidak lagi buru-buru meminta maaf setiap kesalahan muncul, tapi belajar menanggung akibatnya, berdiri bersama Indah saat emosi mengganas. Suatu siang, mereka duduk di meja makan. Indah menatap masakan yang dimasak Jaka. Rasanya tak luar biasa, tapi usahanya menyentuh hati. Mas, kamu tahu rasa sayur ini hambar? Tanya Indah pelan. Jaka tersenyum kecut. Aku nekat nggak kasih micin. Indah menahan senyum. Ya sudah, kita makan bareng. Biar hambarnya dibagi dua. Mereka makan tanpa banyak kata. Tapi untuk pertama kalinya sejak lama, ada tawa kecil yang kembali muncul di antara mereka. Namun, kebahagiaan kecil itu belum sepenuhnya menghapus luka. Suatu malam, Jaka mendapat pesan dari nomor tak dikenal. Kamu bahagia sekarang? Padahal kamu dulu janji bakal bahagiain aku, bukan dia. Jaka terdiam. Ia mengenali pesan itu. Dari orang yang sudah berusaha ia tinggalkan. Tapi ternyata masih membayanginya. Ia tak membalas. Ia hanya menghapus pesan itu dan mematikan ponselnya. Tapi saat Jaka ke kamar mandi, ponselnya sempat berbunyi. Indah yang sedang membereskan meja, tak sengaja melihat layar menyala dengan nama pengirim yang hanya tertulis inisial, L. Hatinya kembali dicekam curiga. Malam itu, Indah tak bisa tidur. Ia hanya menatap Jaka yang tertidur di sebelahnya dengan wajah lelah. Pagi harinya, saat sarapan, Indah menyodorkan ponsel Jaka. Aku lihat ada pesan dari L. Siapa dia, Mas? Jaka terdiam. Ia tahu, ini ujian kejujuran yang sebenarnya. Itu dia. Perempuan itu. Kenapa dia masih kirim pesan? Aku nggak tahu. Tapi aku nggak balas. Aku sudah blokir dia sekarang. Indah menatap Jaka lekat-lekat. Mas, aku capek jadi polisi dalam rumahku sendiri.
Aku nggak mau hidup dalam ketakutan setiap kali kamu pegang ponsel. Aku ngerti. Dan mulai hari ini, kamu bisa akses ponselku kapanpun. Email, wah, semuanya. Tapi bukan untuk diawasi. Tapi biar kamu percaya, aku benar-benar menutup masa lalu. Indah mengangguk. Tapi luka tetap menganga. Malam itu, Indah menulis di jurnal pribadinya. Aku masih istrimu, bukan bayang-bayang dari wanita yang kamu kejar di belakangku. Jika kamu mencintaiku, cintai tanpa sisa. Jika tidak, lepaskan. Tapi jangan paksa aku bertahan di rumah yang dindingnya terbuat dari pengkhianatan yang belum sepenuhnya hilang dari bau lama. Ia tutup jurnalnya. Lalu beranjak ke jendela, menatap langit. Pagi sudah mulai menyapa, dan meski gelap belum hilang sepenuhnya, Indah tahu satu hal, matahari selalu datang, meski tertutup awan. Dan dirinya masih memilih bertahan, untuk saat ini. Karena kadang cinta bukan tentang bertahan atau pergi, tapi tentang memberikan kesempatan terakhir untuk melihat apakah orang yang kau cintai memang layak untuk diperjuangkan kembali. Pagi itu, langit kota sedikit mendung. Indah duduk di ruang kerja sambil memandang laporan proyek besar yang akan dipresentasikan hari ini. Proyek yang selama ini ia rancang diam-diam. Yang akan menjadi kejutan besar, terutama untuk seseorang. Ponsel di sampingnya bergetar. Sebuah pesan masuk dari asisten pribadi. Semua sudah disiapkan, Bu Indah. Seluruh dewan dan investor siap di ballroom. Tinggal menunggu Anda datang. Indah menutup laptop perlahan. Tangannya menggenggam sebuah undangan pesta perayaan 30 tahun PT Mandala Wijaya. Acara yang disebut-sebut di seluruh jaringan perusahaan sebagai malam paling prestisius. Tapi tak banyak yang tahu siapa sebenarnya pemilik perusahaan ini. Jaka pun tidak. Indah mengenakan gaun navy elegan, sederhana namun mencolok wibawa. Ia mengenakan high heels, melangkah perlahan keluar rumah. Supir sudah menunggu. Di belakangnya, Jaka muncul, mengenakan jas formal. Ia terlihat gugup. Indah, kamu yakin aku perlu datang? Tanya Jaka hati-hati. Kamu bagian dari tim sosial, Mas. Kamu diundang sebagai perwakilan. Tapi biasanya kamu malas ajak aku ke acara perusahaan. Indah tersenyum tipis. Sekarang beda. Kamu harus lihat semuanya sendiri. Sepanjang perjalanan, Jaka diam. Perasaannya campur aduk. Ada perasaan tak nyaman, seperti sesuatu yang ia tak tahu sedang menantinya di ujung jalan. Mereka tiba di Hotel Bintang 5. Ballroom besar penuh dengan tamu undangan. Lampu kristal menggantung di langit-langit tinggi. Musik lembut mengalun. Para tamu mengenakan jas mahal dan gaun berkilau. Semuanya berdiri saat seorang MC mengumumkan dengan suara lantang. Selamat malam, hadirin sekalian. Hari ini adalah hari yang sangat istimewa bagi perusahaan kita. Malam ini, kita akan menyambut pemilik asli dari PT Mandala Wijaya yang selama ini menyamar sebagai bagian dari tim lapangan. Tepuk tangan mulai terdengar. Jaka memiringkan kepala. Ia melirik ke arah Indah yang berdiri di sisinya dengan tenang, tanpa ekspresi. MC melanjutkan, langsung saja, hadirin sekalian. Mari kita sambut, pemilik utama dan CEO PT Mandala Wijaya, Nyonya Indah Prameswari. Seluruh ruangan terdiam sepersekian detik. Lalu, ledakan tepuk tangan membahana. Lampu sorot menyorot ke arah Indah. Indah melangkah pelan ke atas panggung. Kakinya mantap, langkahnya penuh percaya diri. Gaunnya berkilau di bawah cahaya lampu. Wajahnya tenang, meski dalam hatinya, badai sedang bergemuruh. Jaka berdiri kaku di bawah panggung. Tubuhnya terasa ringan dan berat sekaligus. Ia menatap ke arah wanita yang selama ini ia pandang sebelah mata, kini disanjung ratusan orang dengan penuh penghormatan. Indah mengambil mikrofon. Ia berdiri tegak, tersenyum ramah. Selamat malam semua. Terima kasih atas kehadirannya di malam spesial ini. Saya, Indah Prameswari, adalah pemilik sah dari PT Mandala Wijaya. Selama ini saya memilih berada di balik layar, bukan karena saya malu, tapi karena saya ingin tahu siapa saja yang benar-benar bekerja dengan hati. Bukan hanya karena jabatan atau kekuasaan. Ia berhenti sebentar, pandangan matanya tertuju pada Jaka yang masih terpaku di tempat. Saya pernah menjalani hidup sebagai istri yang diremehkan, dianggap tidak layak tampil di depan publik,
bahkan merasa tidak pantas menemani pasangan di panggung kerjanya. Tapi hari ini, saya berdiri di sini bukan untuk membalas dendam, tapi untuk menunjukkan bahwa setiap wanita berhak dihargai tanpa perlu mengubah jati dirinya. Tepuk tangan kembali membahana. Jaka menunduk. Wajahnya memerah. Dunia serasa berhenti di sekelilingnya. Ia baru saja disadarkan oleh tamparan kenyataan yang tak main-main. Setelah acara, Jaka berdiri canggung di sudut ruangan. Ia melihat Indah dikerumuni para investor dan tokoh penting. Tapi kemudian, Indah perlahan menghampirinya. Langkahnya tetap anggun. Mereka berdiri berhadapan. "Kamu syok, ya?" tanya Indah pelan, suara tenang. Jaka hanya mampu mengangguk. "Kamu selama ini?" "Ya. Perusahaan ini warisan ayahku. Aku yang pegang semua kendali sejak 5 tahun terakhir. Tapi aku ingin hidup sederhana. Aku ingin punya rumah tangga yang gak dibentuk oleh kekayaan." Jaka mengusap wajahnya sendiri. "Kenapa kamu gak bilang dari awal?" "Karena aku ingin dicintai sebagai Indah, bukan pemilik perusahaan. Tapi sepertinya, kamu lebih mudah mencintai gaya daripada jati diri." Jaka terdiam. Tangannya gemetar. "Mas," lanjut Indah, "aku bukan menampar kamu di depan umum. Aku hanya ingin kamu tahu betapa selama ini kamu salah menilai seseorang. Aku hancur sekarang, bukan karena kamu lebih tinggi dariku, tapi karena aku telah meremehkan seseorang yang seharusnya jadi tiang hidupku," bisik Jaka dengan suara pelan. Indah menghela napas panjang. "Kalau kamu benar-benar sadar, jangan minta aku kembali mencintai kamu seperti dulu. Tapi minta dirimu sendiri untuk berubah seperti yang seharusnya." Jaka mengangguk. Matanya berkaca-kaca. "Aku janji, aku akan terus perbaiki semuanya. Meski aku tahu, kamu berhak untuk tidak menungguku." Indah menatap matanya dalam. Tak ada jawaban. Hanya keheningan panjang yang menggantung. Malam itu, Indah duduk sendiri di balkon kamar hotel. Angin malam mengibaskan helai rambutnya. Gaun pesta sudah ditanggalkan, berganti piyama sederhana. Jaka muncul di balik pintu balkon. Tak berkata apa-apa. Hanya duduk di lantai, bersandar ke tembok, di samping wanita yang pernah ia abaikan. "Terima kasih, karena kamu tidak pernah meninggalkanku saat aku yang paling layak ditinggalkan," lirih Jaka. Indah menatap bintang. "Aku bertahan, bukan karena kamu, tapi karena aku ingin tahu, sampai di mana batas sabarku." "Kamu kuat sekali." "Aku harus kuat, karena kalau aku rapuh, siapa yang akan melindungi harga diriku sendiri?" Jaka menatapnya, lalu berkata lirih, "Sekarang aku tahu siapa kamu. Dan aku siap kalau kamu ingin hidup tanpa aku." Indah diam. Lalu berbisik. "Bukan tentang siap atau tidak, tapi tentang siapa yang benar-benar mau belajar dari rasa sakit, dan berubah bukan demi penyesalan, tapi karena sadar." Hening menyelimuti malam. Tapi di antara diam itu, ada sesuatu yang tumbuh pelan-pelan kembali, rasa hormat. Mungkin bukan cinta yang sama seperti dulu, tapi cukup untuk menjadi pondasi, jika keduanya masih ingin membangun ulang rumah yang telah retak.